Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar TV di mana saja Anda berada? Alhamdulillah nggak kerasa hari ini sudah malam Sabtu lagi ya. Baru saja kita seminggu yang lalu ketemu dan hari ini alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bertemu lagi di Pos Ronda 99. Tema malam ini asik ya. Tema malam ini banyak yang cantik-cantik. Jadi tema malam ini adalah perempuan dalam politik ya, karena hari ini tahun ini menjelang tahun politik, bukan menjelang lagi, memang sudah tahun politik di 2023 menuju 2024. Saya Adi Gumilar bersama Kang Farid hari ini ya Kang ya, sehat? Siap, alhamdulillah Kang Andi. Oke, jadi tema hari ini Kang Farid adalah perempuan dalam politik ya. Jadi no hadir oke hari ini teteh-teteh yang cantik-cantik ya. Beliau ada dari KPU, ada yang pokoknya nanti kita kenalan ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya pemirsa Radar TV yang ada di Tasik Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dari Ciamis ya. Terus kesannya Majenang, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kadituna, kemana Kang Farid? Garut. Kuningan. Oh ya Kuningan ya. Kuningan, Majalengka, pokoknya mau disebut direna lah ya, Garut ke sana, terus orang kabupaten, orang lembur, sadayana mudah-mudahan sehat-sehat ya. Bu, sarah rehat ini. Abi kedah niron ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik dari KPU. Moga Bu, silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih Kang. Ya. Perkenalkan, nama saya Yeti Nurhayati, Ketua Divisi Sosdikli dan Parmas serta SDM KPU Kota Tasikmalaya. Mangga, berarti dari KPU Kota ya Bu ya? KPU Kota. Oke, ada Teh Heni juga, mangga Teh diperkenalkan. Ya, saya Heni Hendini dari Ketua POS P2T, Forum Silaturahmi Perempuan Politik Tasikmalaya, yang ini sebagai organisasi wadah dari semua aktivis perempuan, dari semua perempuan partai yang ada di Tasikmalaya. Ngaranna rada hararese. Naon teh apa teh? POS P2T. POS P2T, iya. Forum Silaturahmi Perempuan Politik Tasik. Tasikmalaya. Sudah tidak asing lagi sepertinya. Ya, ada di banner-banner. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. saya Epa, dalam hal ini barangkali sebagai pemerhati perempuan di Tasikmalaya. Luar biasa ya. Kabarin, ini perempuan teh kan biasanya makan aya catur ya. Da biasa nama ulah kan itu. Iya, canggih acan geus nongeng ya. Menteri eta teh. Jaba salah ya nyimpenna. Oh, nya salah. Tapi da menteri ge henteu salah, kadang-kadang menteri segala urusan kumanehna sorangan aya. Aya sibuk sorangan. Aya sibuk sorangan ya. Jadi si eta teh henteu salah sebenarnya. Si eta bisa di mana wae. Betul. Kan ieu teh Kang Andi kuncung aya dua. Nya. Ngan teu apa mana lalakina, mana awena. Kan biasanya lelaki. Oh, kuncung mah. Ya, kuncung mah. Jadi awewean ieu teh. Nah itu justru, makanya kita tanya ke si ibu dari KPU ini, Bu, sejak kapan harus ada ini peraturan dari kuota perempuan? Kalau dulu mah asa teu aya atau saya baik Bu? Untuk kota perempuan ya. Agak dekat Bu nih. Sebenarnya aktivis affirmative action juga sudah terjadi tahun-tahun ke belakang ya, termasuk zaman Nabi juga kan peran Siti Khadijah itu sudah menandakan bahwa keterwakilan perempuan ya itu memang sangat mumpuni gitu ya untuk berbagai hal, baik itu dari segi bisnis, kemudian politik dan bidang-bidang lainnya. Jadi memperhatikan, cuma yang menjadi masalahnya adalah memperhatikan. Jadi kalimat memperhatikan yang menjadi masalah. Maksud saya Bu, kalau misalnya ada peraturan keterwakilan perempuan itu dari pemilu kapan ya? Ya, itu tepatnya, mohon maaf ya, takutnya saya salah, selama pemilu itu berlangsung itu ada memperhatikan keterwakilan perempuan. Cuma mungkin persentasenya dulu tidak terlalu diperhatikan ya. Kalau sekarang kan ada nominalnya yaitu 30%. Akan tetapi 30% itu juga karena bahasanya memperhatikan ya, jadi kesannya itu tidak wajib, hanya memperhatikan. Tidak ada perempuan pun tidak jadi masalah karena bahasanya juga bahasa memperhatikan. Tapi kalau bahasa mengharuskan berarti
dalam bidang politik atau dalam bidang penyelenggara, maka posisi perempuan wajib ada. Gitu, baik itu KPU, Bawaslu maupun partai politik. Tetapi karena bahasanya memperhatikan, Ya. maka, 2004 nih. Ya, yaitu karena ada pejuang-pejuang perempuan. Iya, iya. Nah, karena bahasanya memperhatikan, maka gitu untuk memperhatikan perempuan baik itu di bidang penyelenggara, KPU, Bawaslu maupun partai politik, sehingga tidak ada posisi perempuan pun itu tidak dianggap menyalahi aturan, Ya. karena bahasanya juga memperhatikan. Memang Dan Ibu, itu multitafsir. ini seberapa masalah ketika klausul kalimat yang muncul ini memperhatikan, bukan mengharuskan, Ya. Mewajibkan. atau mewajibkan. Ya. Yang menjadi masalahnya ada kesan bahwa perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk Ya. memposisikan diri sebagai penyelenggara atau sebagai pengurus partai politik atau sebagai bakal calon dari partai politik. Berarti ini di semua level kepemiluan. Betul. Di Ya, partai sebetulnya- politik misalkan Kang Andi Sebetulnya tadi. dari dulu juga bukan dibatasi. Mungkin kalau misalnya perempuannya ada, cuman mungkin dengan regulasi yang mulai, kalau nggak salah ya, dari 2004 itu sampai hari ini, keterwakilan 30% itu jadi seolah-olah memang wajib ada kan. Kalaupun dulu tidak dibatasi mungkin Ibu ya. Kalau Iya. misalnya ada perempuan mau jadi Bukan calon, wajib tapi memperhatikan. Memperhatikan. yang mana, yang dulu atau yang sekarang? Ya, dari dulu Dari sampai dulu sekarang. sampai sekarang masih. Oh berarti kalau memperhatikan. Bahasanya kalau memperhatikan. misalnya sekarang kuota 30%-nya tidak terpenuhi, nggak jadi Tidak diskualifikasi? jadi masalah. Oh. Akan tetapi kalau untuk bakal calon itu Nah. beda. Nah ini yang saya maksud Nah, ini. Tapi Iya, kalau iya, untuk iya. bakal calon, ya Perdapil itu kan harus ada keterwakilan Keterwakilan perempuan. perempuan. Ketika Iya. tidak ada, Nah, maka itu. itu akan dicoretkan gitu ya. Berarti Tapi kalau- berarti Bu, bahasa ini ada perbedaan. Misalkan tadi ketika berbicara pemilu, ini kan ada penyelenggara, Ya, ada pengawas, Betul. dan ada peserta pemilu. ya, ya. Nah tadi kata Ibu, untuk peserta atau partai politik ini bahasanya jadi diwajibkan, harus Ya. ada keterwakilan 30. Persen perempuan dalam Ya. kepengurusan. Nah Ya. tafsir apa yang dipakai? Kepengurusan. Kepengurusan atau bakal calon? Kepengurusan termasuk bakal calon. Bakal kan? calon. Kemarin kan waktu menjadi Kepengurusan partai maksudnya. Iya, kepengurusan partai juga harus ada Oke. keterwakilan perempuan. Betul. Oke. Termasuk sebagai pengajuan pendaftaran bakal calon ya, bakal calon di setiap dapil juga harus. Berarti kalau tidak 30%, si partai itu di dapil itu didiskualifikasi. Betul. Berarti wajib bukan memperhatikan Iya. lagi. Ya itu kalau itu kan ada untuk bakal calon. Peserta Tapi, lah. Iya, ya peserta pemilu. Tetapi untuk posisi penyelenggara, baik itu KPU maupun Iya. Bawaslu, itu bahasanya memperhatikan. Oke, ya. Sehingga ketika ada di posisi penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu tidak ada posisi perempuan, itu tidak menyalahi Nggak aturan. apa-apa, ya. Berarti tafsir apa yang dipakai? Memperhatikan aja. Nah, kalau untuk masalah tafsir nanti itu tanyalah sama Ya, yang ya, itu. soalnya gitu. Bahasa memperhatikan untuk itu pasti Jadi gini, pakar bahasa Indonesia yang bisa memaknai itu kan gitu. Saya Jadi tidak mau maksudnya begini. salah nih. maksudnya begini Bu. Aha. Tadi ada kuota 30% untuk perempuan. Nah, 30% Dan ini itu kan pun dibagikan. di dalam aturan apa? Itu dalam undang-undang. Undang-undang. Iya, dalam Untuk undang-undang. penyelenggara. Untuk penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu. Oke. Nah, kalau misalnya Untuk partai politik. Iya, kalau untuk kepengurusan partai politik nggak? Sebagai peserta. Iya, sebagai yang peserta. itu ada kalau aturan sebagai peserta itu harus Iya. ada keterwakilan perempuan satu minimal kan gitu. Eh. Kemarin waktu tahun 2022 Iya. KPU kan sudah melaksanakan tahapan peserta pemilu, misalnya ada verifikasi, ada Iya, iya, kepengurusan, ya di dalamnya ada perempuan juga. Kalau kepengurusan itu bahasanya memperhatikan. Memperhatikan. Ya, Memperhatikan. kecuali Cuma- Bacalek. Ya, nah untuk bacaleg itu Iya. beda. Nah, Kalau kepengurusan itu bahasanya memperhatikan Iya. sama posisinya. Sunah lah, sunah. Iya, sama posisinya padahal di dengan satu aturan yang penyelenggara sama. Ya. undang-undang. Nah, Jadi- ini Kang, ini Iya. kebetulan ada Ibu Epa nih dari Mangga, Bu Epa. Pemerhati P Perempuan. ya, Epa, bukan Eva. Ibu Epa. Mangga Bu Epa. Pandangan Ibu Epa terhadap Ya. tafsir barusan gitu, memperhatikan. Kita kena ditiup udah panas ya. Tidak ada mic yang panas.
Maka. Iya. Terima kasih Radar TV, terima kasih Kang Andi dan Ya. Kang Farid juga Bangga, guru kita semua, Bu Yeti dan Bu Heni. Barangkali flashback Kang dari pertanyaan awal. Iya. Sejak kapan, afirmasi perempuan itu ada? Iya. Sejak patung di alun-alun itu ada, ya? Iya. Tahu nggak Kang? Betul. Ya itu Maeroh ya. Patung Maeroh. Dengan Tetapi gerakan itu belum- irigasinya. Tapi kan dalam hal ini konteks kita sekarang perempuan berbicara politik. Iya. Sejak kapan afirmasi perempuan itu ada? Yang saya baca itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu persis di pasal 10. Di sana disebutkan bahwa komposisi KPU RI, KPU provinsi, KPU kota, kabupaten itu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Begitupun dengan penyelenggara yang lain, itu di pasal selanjutnya, pasal 92 menyebutkan. Memperhatikan juga memperhatikan juga. Terlepas gonjang-ganjing memperhatikan itu apakah keharusan, apakah diwajibkan gitu ya. Iya. Ketika undang-undang itu sudah ditetapkan dan ketika undang-undang itu sudah digunakan, semestinya dan seharusnya itu harus pertama dari indikator angka saja, minimal ada peningkatan, tidak menjadi fluktuatif misalnya. Yang kedua itu kita tidak berbicara memperhatikan, tapi barangkali mesti dilihat juga bagaimana komitmen perempuan itu sendiri, bahkan mungkin bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga, bagaimana spirit, bagaimana komitmen untuk mengimplementasikan affirmative action yang 30% itu. Teva, ini kalau sekarang realitanya si penyelenggara ini keterwakilan perempuannya sudah memenuhi belum? Tasik, at least di kabupaten sama kota Tasik lah. Kalau berbicara penyelenggara pemilu, barangkali nanti bisa ada guru kita Bu Yeti, barangkali bisa lebih diperjelas terkait data. Tapi yang saya tahu, misalnya untuk salah satu penyelenggara, untuk ad hoc saja, misalnya itu yang saya perhatikan dari media sosialnya, itu yang terpilih itu, yang lolos itu hanya 23% untuk kecamatan misalnya. Untuk ad hoc kelurahan itu 13%. Gitu. Berarti rata-rata di bawah 30%. Di bawah 30%. Teh ini sabar ya. Kita cut dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan dalam politik di Pos Ronda 99 akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Ronda 99, perempuan dalam politik. Kita ke Teh Epa dulu nih. Teh Epa, berarti kalau misalnya realitanya sekarang di Tasikmalaya nih, sebetulnya untuk penyelenggara belum terpenuhi ya? Penyelenggara itu kan banyak ya, Kang. Ada Bawaslu, ada kan KPU. tadi yang disebutin belum bukannya? Ya, itu baru parsial saja satu sisi. Bu, tuh ke Ibu, di KPU gimana Bu keterwakilannya? Kalau zaman saya ini sudah 30? Ya. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya ya harusnya sih 2 ya. Tapi 1 juga udah alhamdulillah. Kalau bicara tapi kalau sama sekali ya sudah masuk lah, sudah masuk. 30%. Ya, dari 4 itu kan 1 ya. Iya, 1 ya. Harusnya kan 4 1. Berarti kalau 5 sebaiknya 2 kan gitu. Iya. Nah, sekarang ada berapa? 4. 1. Oh, 1 ya. Berarti di angka berapa persen kalau 1? Ya 30 kurang. 30 kurang. 30 kurang. Candai wae belum memenuhi kuota. Tapi sebenarnya gini, kalau saya boleh berpendapat, walaupun saya perempuan ya. Makanya kenapa ada bahasa memperhatikan. Iya. Kalau misalkan calon dari perempuannya juga tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai potensi, tidak bisa juga dipaksakan harus masuk. Iya. Nah, yang memperhatikan perempuan di sana, kalau saya secara pribadi, walaupun saya perempuan, jadi bisa menjaring perempuan jika 30% itu memposisikan perempuan yang memang punya kapabilitas, punya kapasitas, punya kompetensi di bidangnya. Iya. Sehingga misalkan contoh penyelenggara pemilu ada perempuan yang memang layak. Iya.
layak untuk dijadikan KPU. Berarti sekarang Berarti banyak kan yang dianggap itu punya kalau misalnya potensi. sekarang masih kurang dari 31, menurut Teh Yati nih ya. Kalau misalnya kurang dari 30, apa perempuan ini banyak yang belum layak? Atau ketertarikan mereka ikut tidak nih, ada? Betul. Kan pasti ada riset nih dari KPU nih. Ya. Kunaon sih itu aww ting gitu, aww teh gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tadi menurut pendapat Teh Yati, karena harus capable. Nah, dengan kata lain, apa perempuan sebanyak itu susah sekali nyari yang capable? Sebenarnya yang menjadi masalah perempuan itu rasa percaya diri yang memang belum tumbuh. Oke. Jadi masih ada ketakutan salah. Oke. Jadi PD-nya itu belum. Tapi kalau Ya. memang beda-beda ya. Hmm. Perempuan juga beda-beda. Ada yang PD-nya tinggi, ada juga yang PD-nya juga belum Ya. muncul. Tapi kalau sudah ancrut gitu ya, Oke, sudah kudu di jadi seminaran baru ku saya gitu tambah. ya. Baru. Oke. Berarti Masa Ibu, PD-nya. berarti gini, Betul. Ya. tidak tercapainya kuota 30% ini, apakah dianggap tadi pertama aturannya yang tidak Tidak terlalu strike. mengikat misalkan, Ya. aturannya Tidak- longgar dengan Sekarang bahasa. gini, Sebenarnya Oke. gini, kalau aturan itu sudah memberikan kesempatan, tetapi Hmm. bagaimana perempuan itu mengisi kesempatan yang sudah disediakan. Oke. Berarti baik. masalahnya di perempuan itu sendiri. Enggak juga. Kalau menurut saya, Iya, iya. ada juga masalahnya dari perempuan itu sendiri. Satu, karena kurang pede. Perbandingannya Misalnya, berapa persen dari Sekarang kedua gini masalah kemarin, itu? sekarang saya sebelum ke Teh Heni ya, Teh Heni. Kan gini ya, Teh Heni nih sebagai apa namanya forum aktivis. Pelaku perempuan. Kalau misalnya bicara tadi, apakah objeknya atau misalnya apakah regulasinya? Betul. Ketika regulasi mewajibkan keterwakilan Wakilan. perempuan 30%, bacalek terpenuhi kok. Ya. Justru itu yang aneh Iya Kak kan? Andi tadi. Ada perhatian yang berbeda. Terpenuhi loh. Saya memakai bahasa aturan itu. Karena kalau misalnya tidak terpenuhi, diskualifikasi. Betul. Iya Ya. kan? terpenuhinya Ah. itu apakah terpenuhi, betul terpenuhi. Ya, ya. Tapi Apakah terpenuhinya Pangjejeg. ini? Nah, oke. Saya ke Teh Heni deh. Teh Heni. sama ini bagian pelaku Ya. nih. Ini Saya tidak mau bagian ini pelaku. dari Teh Yati loh, dari KPU. Banyak sekali yang tapi pangjejeg cenah. Betul. Daripada Kang Gusti lah pamajikan cenah nyalon daripada gugur. Tapi Kang daripada orang nerka-nerka ini, lebih baik kita bertanya Teh Heni, kepada ya, oke. Teh Heni nih, apakah bahasa tadi perempuan sebagai pangjejeg atau ban serep ini pandangan Teh Heni seperti apa? Karena beliau juga pemirsa, jadi beliau juga emailin iklan. Cuma Betul. maksudnya kapasitas Kapasitas. untuk bicara ini kan jelas banget ya. Betul. Satu, beliau ini dari Ketua forum Forum silaturahmi perempuan politik dan pelaku. Iya. Maksudnya udah Seba- pelaku. Beliau juga sebagai pelaku politik bacalek. maksudnya. Teh ini bukan pelengkap kan jadi caleg, bukan Insya penjejeg Allah, kan? insya Allah nggak penjejeg. Sebenarnya gini, Sorry, sebelum melanjutkan. Apa? Teh ini bukan penjejeg. Cuma di daerah Teh ini ada nggak penjejeg sebetulnya? itu tergantung kita melihat dari sisi mana kita melihat panjejegnya. Penglihatan Teh ini. Pasti ada. Oh ada. Pasti ada karena laki-laki Ada. yang panjejeg pun ada. Jangan Oh, salah iya. loh. Jangan salah semuanya. Oke. Ketika ngobrol Jadi panjejeg ada. maka kita harus perjelas Iya, pangjejeg di sini tuh apa sih? Ah, Oke, Makna Teh ini pangjejeg maka- itu gitu. Ya, 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 ya. Ini kalau tadi itu menarik sebenarnya ini bahasa Kang Andi itu bahasa Kang Fadi dan Kang Andi itu bahasa kompor. Artinya gini, dari gerak perempuan itu kan ada WID, Women in Development. Awalnya hanya di dalam kayak PKK, PKK Dharma Wanita dan lain sebagainya itu ya in aja. Betul. Kemudian ada Segera WAD, tidak. Women and Development. Ya. Itu berdampingan gitu. Makanya muncul kemudian gerakan affirmative action. Ya, ya, Artinya ya. ada perbedaan melangkah start awal antara laki-laki dengan Yes, perempuan. setuju. Ya, Padahal ya. kalau kita flashback, yang cum laude dan ranking 1 itu rata-rata perempuan loh. Enggak Bu, makanya saya tadi tanya ke Bu Iya. Yeti tadi. Ini sebetulnya mewajibkan keterwakilan perempuan, wajib deh untuk setiap dapil. Itu dari tahun berapa sih? Itu dari 2003. Itu perjalanannya Bener kan, dari 2004 99. kan? Ya. Dari 99 ketika Ah. reformasi itu kan WID itu sebenarnya pergolakan dari gerakan perempuan yang akhirnya kemudian masuk ke gerakan affirmative action Ya, di 1999 muncul kembali di 2004 gitu Ya, kan. betul. Di 2004 kemudian digodoknya dimunculkan itu. Walaupun itu banyak pertentangan. Masa sih harus
harus berkiprah itu seolah diwadahan gitu loh. Betul. Karena apa? Itu ada stat yang berbeda antara laki dan perempuan. Perempuan itu karena dalam WIT kita itu selalu dibilang bahwa perempuan itu ada di wilayah domestik. Sumur, kasur, dapur. Betul. Selalu seperti itu. Saat tinggi-tingginya perempuan, saat pinter-pinternya perempuan itu nanti pasti akan balik lagi ke rumah. Kan Berarti sebenarnya seperti itu. dalam kondisi seperti itu, negara hadir Iya, betul. dan memberikan starting Nah, point bagi betul. kaum perempuan di Nah. 30%. Nah, permasalahannya yang sekarang sebenarnya ada di wilayah bagaimana masyarakat sendiri semua elemen termasuk penyelenggara, partai politik itu melakukan kaderisasi yang sama, tidak melihat sisi jenis kelamin. Teh, kalau misalnya di forum ini ya, apa yang dikerjakan? Maksudnya saya agak miris ya kalau misalnya ternyata dari penyelenggara ya, kalaupun dari secara parsial, tapi di Ibu juga sebetulnya dari 4 1 tuh masih kurang. Ah, gitu loh. Nah, ada tanggung jawab moral nggak sih sebetulnya? Tadi kan dibilang karena harus capable. Terus dengan sedikitnya keterwakilan wanita ini, apakah wanita banyak yang nggak capable? Saya tasik loh ini teh. Sebenarnya bukan masalah capability atau enggak. Ya itu tadi kalau saya bilang kaum laude rata-rata lah gitu loh. Iya. Itu yang ke depan itu rata-rata perempuan. Nah, ketertarikannya kenapa enggak? Kadang laki-laki yang nggak kapasitas juga karena beraninya dia berani maju. Berarti Iya, iya. masalahnya Sebenarnya kan ketidakpercayaan artinya- diri nah, perempuan. artinya sebenarnya ini Kang yang harus di ini tuh bagaimana sistem pola pendidikan kita itu tidak membagi kalau ini wilayah perempuan, ini wilayah laki-laki. Enggak, artinya ketika ngomong kapasitas, ketika belajar pure murni, semuanya peserta didik. Ya. Ketika masuk, Apakah memang ada di dunia pendidikan yang Ada. membedakan itu? ada dong. Ada? Misalkan Contohnya? seperti ini. Contohnya, ketika misalkan Kang Farid atau Kang Andri jadi wali kelas, ketika laki-laki enggak nyapu, orang akan nganggapnya wajar laki mah dan nakal. Tetapi ketika perempuan enggak nyapu, bahasanya keluar. Berarti ini nggak bagus, AWWT, nggak soleh. ngedul. Nah, seperti itu. Nah, Artinya berarti dari- ini kan perlakuan di Betul. sekolah, bukan regulasi dari sekolah. bukan Perlakuan. kelakuan. Karena ya itu tadi kita juga kan udah dijajah 350 tahun oleh penjajah, Betul. di mana budaya patriarkinya sangat kencang. Memang kita butuh ruang-ruang aplikatif di wilayah itu untuk berani Ya. berani memulai. Teh, ini si Ya forum terbukti ini contohnya satu aja Kang, satu aja ketika kadis aja ya sekarang ya. Ketika kadis satu perempuan, wah heboh semuanya. Padahal kan itu harusnya sudah dilihat dari awal. Teh, kalau misalnya bicara regulasi nih ya, terlepas dari pangjejek atau tidak, ya, saya pikir pengaruhnya besar sekali ya ketika diwajibkan dengan hanya memperhatikan, ya kan? Tidak capable-nya untuk keterwakilan bacalek terpenuhi kan? Terpenuhi. Walaupun itu tadi menurut Teteh nih sebagai ketua forum, apakah regulasinya yang kurang mewajibkan, yang kurang mengharuskan sehingga longgar dan akhirnya nya aya we syukur Teteh nanon? Itu sebenarnya kalau regulasi, kalau menurut saya itu Dan sudah ternyata bagus. kan kalau misalnya bacalek jelas, kalau tidak terwakili dis. Tapi Itu untuk benar Bu, akhirnya- dis Bu. Saya tuh pengen nanya sebenarnya. Bukan dis sih Nah, sebenarnya. itu harus jelas dulu. Dikurangi, jadi mic-nya Bu. Iya. Berkurang kumaha Bu? Jadi kalau misalkan satu dapil ada 12, calon perempuannya kan Minimal. Minimal 3. 30%. Ya. Kalau satu perempuan tidak maju dalam arti mengundurkan diri, maka 2 calon laki-laki yang harus dicoret. Iya. Tidak didis. Ya artinya ada efek dominonya Iya, lah. Oh. iya. Begitu betul. kan? Yang menjadi masalah sebenarnya gini, perempuan itu banyak, tapi yang siap sedikit. Iya. Oke, ya sudahlah kalau begitu ya. Nah, kita fokus bahas. Enggak, ini asik loh ketika bilang bahwa Kumaha. perempuan itu banyak. Jadi gini, ketika 30% affirmative action itu diberlakukan, laki-laki itu tahu pemilih itu banyaknya perempuan. Betul. Iya. Tinggal gimana perempuannya melihat bahwa ini itu power kita, ini itu kekuatan kita. Jangan sampai kemudian hanya dimanfaatkan sebenarnya. Iya. Makanya banyak yang dari perempuan yang asalnya panjejek itu, ini nih kuatnya perempuan. Asalnya panjejek di QQ mah jalan gitu kan. Jadi wani Apa lah memang? gitu. Jadi Anu tadi napak jejek kagok gitu kan. Tapi gini, Jadi sebenarnya ngejejekkan diri untuk gitu. Nah. untuk pemilu 2024 memang ini upaya KPU ketika kunjungan ke partai politik. Ya. Kami dari KPU menitipkan kepada kepengurusan partai politik, setiap partai politik kami titipkan, tolong untuk 2024 perhatikan dan perjuangkan
untuk calon-calon perempuan. Nah, Itu KPU yang menitipkan. Bu Iya, Yeti. ya maksudnya menghimbau agar partai politik juga memperhatikan, kalau bisa memperjuangkan agar calon-calon perempuan itu bisa sampai ke kursi legislatif. Bu, Yang- sekarang bacalek dari perempuan, kan sekarang belum DCT ya? Masih DCS. masih DCS. DCS berapa banyak sekota? Kalau sekota Ibu pasti punya datanya. datanya memang saya tidak hafal. Kalau jumlah waktu daftar tuh 742 orang, terdiri dari Perempuannya ada berapa, Bu, sekarang? 340-an kalau tidak salah. Tapi setelah DCS kan berkurang. Ya, DCS berkurang 616 kalau tidak salah. Nah, kalau untuk perempuannya kebetulan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena harus baca data gitu ya. Ya. Kirain udah bawa data, Bu. Kan kita lagi ngomongin perempuan, jadi bacalek. Belum, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan karena memang harus sesuai dengan data. Nanti pas break Ibu boleh telepon dulu deh. Boleh. Jadi apa namanya biar sekalian dari tadi kita kan ngomongin nih keterwakilan. Ada jumlahnya di kota ya seberapa hiji sebetulnya gitu. Iya, nanti saya Ya. tanyakan ya. Ada berapa gitu. Nah. Teh Pak, apa tanggapannya Teh Pak nih dari Teh Pak sebagai apa, lupa saya. Beliau aktivis perempuan. Gimana memandangnya? Banyak yang capable kan? Atau memang gimana? Oke Kang, terima kasih. Pertama kita harus berhusnudon ya kepada negara. Negara sudah memberikan ruang kepada kita melalui regulasi. Iya. Tadi yang saya sebutkan itu untuk penyelenggara. Kemudian diperkuat lagi untuk Bacaleg. Itu di PKPU 10 tahun 2023 bahwa peserta partai politik dalam hal ini harus mengajukan bacaleg. Bacaleg jika ada laki-laki 3 maka perempuan 1. Kemudian berarti bahasanya di PKPU itu harus atau memperhatikan sama. Sebentar Kang. Kemudian untuk perdapil itu juga bahkan disebut taukid kan, bahasanya kan. Kalau perdapil pun harus disebutkan bahwa itu harus memenuhi 30%. Nah, apakah keharusan dan tidak itu kan balik lagi di Vermin ya, verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU barangkali itu apakah ketika terpenuhi atau tidak itu dianggap bagaimana gitu ya. Nah, itu barangkali. Kemudian yang kalau klausul bahasanya tadi apakah sama memperhatikan atau mengharuskan bacaleg ini ada 30% perempuan? Kalau klausulnya saya takut salah ya. Cuman yang saya pahami itu bahwa di PKPU itu juga memperhatikan 30% perempuan. Dan yang saya tahu untuk dapil 4 saja itu saya lihat, saya cermati dari semua parpol itu sudah terpenuhi 30%. Misalnya dari yang total bacalegnya 12, di situ ada 4 orang perempuan dan ada 5 orang perempuan. Bahkan ada yang 3, ada yang bacalegnya 3 di DCS itu perempuannya ada 1 di situ. Kalau melihat itu untuk bacaleg saya melihat itu sudah terpenuhi 30%. Gitu. Baik. Jadanya ditepan terus dari tadi ya. Baik pemirsa ya, jadi itulah yang mudah-mudahan banyak perempuan yang nonton ini ya. Jadi pemerintah sebetulnya sudah membuat regulasi yang memberikan jalan seluas-luasnya untuk partisipasi perempuan. Begitu ya Teh Edi ya. Oke, perempuan dalam politik akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Rada 99, perempuan dalam politik. Lalaki duaan dirempung kutiluan. Oh ya. Teh Epa ya. Nah, nanti saya udah punya Ibu udah punya data ya Bu ya. Nah, tapi saya ke Teh Epa dulu. Teh Epa melihatnya apa tuh tadi kapasitasnya? Banyak nggak sih sebetulnya di Tasik sebagai pemerhati perempuan? Oke. Tadi berbicara berhusnudon untuk kita ya sudah diberi ruang gerak. Kemudian berbicara kapasitas. Saya secara pribadi barangkali juga teman-teman yang lain ya, aktivis yang lain melihat bahwa kapasitas perempuan khususnya di Kota Tasik itu
tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Kita lihat saja dari mana, dari proses pengkaderannya saja. Lihatlah organisasi kemahasiswaan banyak nggak perempuan, ekstra dan intra. Terus kalau menurut Eva, kenapa dari sebanyak itu yang capable, tapi yang masuk di penyelenggara kok sedikit ya? Nah itu, barangkali akses informasi. Apakah akses informasi yang tidak sampai kepada perempuan? Akses atau yang memberikan informasi? Artinya kalau misalnya akses, kita yang aktif nih. Yeah. Kalau misalnya diberikan akses, berarti penyelenggara yang harus aktif sosialisasi. Apakah sosialisasi menurut Eva nih? Sosialisasi dari aturan pemerintah ini atau misalnya rekrutmen ini menurut Eva kemarin-kemarin jelas nggak terbuka nih, sangat semua orang tahu gitu. Iya, untuk rekrutmen itu untuk informasi memang tersedia baik itu di websitenya, baik itu di media sosial yang lain, itu sangat tersedia. Ya. Cuma tidak akses. Nah itu permasalahannya, baca dan tidak baca gitu. Nah Teh ini sebagai forum nih, sebetulnya ketika perekrutan ini segencar apa sih? Jangan-jangan bukan karena nggak capable atau nggak tertarik, jangan-jangan mereka nggak tahu aja. Betul. Iya, itu bisa jadi ya, itu bisa jadi, terus bisa jadi dari jeda waktu ketika publish ke media sosial. Kalau web itu beda kan, web itu kita yang nyari, tetapi ketika dari media, dari koran dan lain sebagainya, itu kadang waktunya juga sangat nah itu setahunya Teh ini gimana? Kang Andi, padahal ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, contohnya itu kayak tes kesehatan, itu membutuhkan waktu. Nah kadang bisa asal-asalan asal diumumkan. Nah gitu kan, jadi kadang dari pembuatan SKCK, kemudian pengadilan, kemudian surat kesehatan, itu yang membutuhkan waktu. Ada banyak masyarakat, ada banyak anak-anak kita, remaja-remaja kita yang akhirnya males lah. Padahal yang informasinya mungkin yang lain-lain yang udah bisa mengakses udah jauh-jauh hari menyiapkan itu. Berarti persoalan waktu yang terlalu mepet dengan persyaratan yang harus disiapkan. Makanya kan harus dilihat juga ketika jabatan publik itu udah dipublish, sebenarnya rekrutmennya yang perempuan itu masuk nggak, ada 30% nggak pendaftarnya, karena hasil itu kan akan dilihat dari awal pendaftaran. Gitu. Nah termasuk ini juga Kang, ini boleh ini langsung beda tema, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sok nanti balik deh, nyambung deh. Kalau Kang Adi sama Kang Marin pasti nyambung lagi. Ini ada PR terbesar sebenarnya dari demokrasi kita, ketika demokrasi itu dikuasai oleh pemodal. Ada menimbulkan apatis, apalagi ke para aktivis mangan ukur boga kawani, nggak punya modal, banyak seperti itu. Ini juga terjadi ke perempuan. Perempuan itu rata-rata yang dilihat itu bapaknya, anaknya siapa, atau suaminya siapa. Jarang yang kemudian melihat Heni ya Heni, Eva ya Eva. Dia bisa apa gitu? Tapi oh iya Eva yang suaminya ini, oh iya Eva yang anaknya ini. Padahal dari sisi kapasitas. Iya, padahal dari sisi kapasitas anak ini sebenarnya udah punya kapasitas. Nah, itu tadi. Karena kita selalu melihat kapasitas itu dibagi dengan gender, perempuan dan laki-laki, nggak kemudian melihat kapasitasnya pure murni, jangan lihat perempuan laki-lakinya lah, kapasitasnya dulu. Teh ini kalau misalnya lihat Bacalek yang sekarang nih ya, sebagai kapasitas forum nih, ya bukan kapasitas sebagai Bacalek. Tentu kan secara keterlibatan mereka tadi infonya sudah lebih dari 30% nih. Nah, Teh ini melihatnya ya di Kota Tasik, baik yang maju ke RI, ke provinsi atau di DPRD. Segeliat apa sekarang si perempuan dan se-capable apa melihatnya? Kalau saya gini, dari 2004 nggak mungkin gerakan itu nggak akan ada hasilnya, yakin akan ada hasilnya. Ada banyak perempuan yang kemudian melek politik, ada kemudian perempuan yang melek struktur. Rata-rata perempuan yang penting kerja PNS, ya udah PNS, nggak peduli strukturnya, ya kan? Mau eselon berapa, yang penting kerja. Tapi sekarang udah mulai perempuan itu melek struktur, melek jabatan publik gitu kan. Nah, forum POSPE 2T ini sebenarnya sebagai forum peneguhan. Karena rata-rata semuanya perempuannya bukan dari siapa-siapa, bukan dari apa. Ini murni dari no one. Kita akan berusaha menjadi someone gitu loh. Kita tanpa bantuan backing dari bapak, dari suami. Nah, karena kelemahan dari gerakan perempuan adalah jejaring. Hmm. Perempuan selalu jalannya sendiri-sendiri. Ya, ini kegiatannya apa Teh, si forum ini?
forum ini sebenarnya peningkatan kapasitas. Jujur kalau kita mau bicara public speaking itu paling yang penting ketika di Iya. Nanti saya gampang. Deal. Teman-teman Pos P2T janji Kang Andi, deal. Ya. Gitu. Jadi di Pos P2T bagaimana kita sebelum mengungkap dari apa itu regulasi, apa kerja-kerja legislatif, ya kita harus memberanikan diri bahwa kita juga memang harus bisa mengutarakan semua Jadi pendapat. di forum ini perempuan-perempuan yang tergabung di dalam partai politik P2SPT ini berarti belajar bagaimana menjadi Someone. anggota legislatif lah misalkan gitu. Karena mereka ini adalah calon. Karena gitu. banyak ya. Oh, banyaknya calon. Iya banyak, enggak sebenarnya semua pengurus. Jadi kita itu merekrut dari semua wing partai yang perempuan. Oh, tapi banyak kan banyak calon yang Oke. ya banyak calon. Tapi gini Kang Andi, dari forum ini juga akhirnya banyak dari sahabat-sahabat kita akhirnya berpikir, oh, iya kenapa saya nggak ngerebut wilayah-wilayah yang paling strategis untuk pengambilan kebijakan? Karena rata-rata sekarang BPH Ketua Sekretaris Bendahara itu semuanya dikuasai oleh laki-laki. Oke, dari dulu itu bahasa bendahara katanya perempuan, wilayah perempuan. Tapi Karena laki-lakinya udah melek, Iya. nah kalau ini bendahara oleh perempuan, saya nggak bisa dong ngejalanin tugas dan lain sebagainya. Rebutlah perempuan cicing wae. Iya. Sekarang wilayah apa yang perempuan miliki? Enggak, Kang. Tukang gehu di dadahan ngejajar semuanya laki-laki. Masak aja semuanya koki sekarang udah laki-laki. Lalu tuh. nah, makanya dari itu artinya di forum ini kita membangkitkan kembali khairunas anfa'uhum linnas. Tugas kita hamba sebenarnya itu. Jadi di forum ini tadi ada pembekalan atau pola kaderisasi yang dilakukan sehingga Enggak ada kita ini Mas. Si forum ini tuh hampir semua anggotanya adalah orang-orang yang bermain politik. Dia pengurus politik, pengurus partai politik. Pengurus partai politik. Artinya kita kembaliin lagi tujuan dari teman-teman masuk di partai politik itu sebenarnya apa? Karena kita tahu partai politik itu menyita banyak waktu sebenarnya, meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan lain sebagainya. Nah tujuannya di mana kita saling merefleksikan diri, Nah ketika perhelatan sekarang khairunas anfa'uhum linnas kita mau seperti apa? Kemudian ini kita itu suka gini, aduh ini ada pengusaha besar. Nomor urutnya gini, kita kan ini wajar. Nah di forum ini kita sebagai media untuk penguatan bahwa sebenarnya takdir itu nggak bisa dibeli. Yang penting kita yakin jalan ikhtiar. Perubahan akan ada. Neng terang, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya. Orang yang paling baik itu gitu ya. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu ya Teh ya. Kurang lebih ya. Saya ke Teh Heti. Teh Heti sudah dapat kabarnya? Oke, jadi dari bacalek yang terdaftar di KPU Kota ini ada berapa orang? Totalnya 716. Nah, perempuannya 225. Jadi adalah sekitar 30. Ada lebih sih. Iya. Lolos Kang Barin. Aman berarti. Itu DCS. Itu DCS. DCS. Karena itu tadi, karena lamun misalnya henteu, aja efeknya. Ada. Nah, ya justru ini Kang Andi yang sedikit membuat saya ini kan baiklah tadi. Sementara di partai politik rekrutmen perempuan ini seolah-olah wajib. Seolah-olah wajib karena kalau tidak terpenuhi ada pencoretan. Nah, sementara kalau di penyelenggara henteunya tidak ada. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi itu? Regulasi. Kan regulasi sama. Regulasi yang dipakai kalau kan memperhatikan aja Cena. Sanes gitu Kang. Sebenarnya regulasi itu kan sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Dengan ada bahasa memperhatikan 30%. Berarti ada kuota di sana. Betul. Tetapi gitu ya, sebagian perempuan itu ada yang siap, ada yang tidak siap. Jadi kebanyakan tidak siap menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Tapi jadi perempuan syariah, Bu. Ya, itu kan beda lagi karena gini, hidup ini kan pilihan. Ya kan? Walaupun bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain tetap pilihan. Nih, Bu, ada yang memilih kalau menjadi di proses pendaftaran kemarin pas awal-awal pembukaan, apakah kuota 30% dari pendaftar ini tercukupi? Untuk bakal calon? Bukan untuk KPU. Penyelenggara. Untuk KPU justru bukan 30%, malah pendaftar. Mungkin 5% perempuan. Yang jadi daftar. dari 38 pendaftar hanya 3 perempuan yang daftar. Tapi sosialisasinya aman. Sebenarnya gini, sosialisasi itu sudah tersampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Epa. Baik itu di website, baik itu di medsos, baik itu di koran, itu sudah tersampaikan.
Akan tetapi memang tadi sudah kami melengkapi prosesnya itu, persyaratan yang harus ditempuh memang ada salah satu persyaratan yang memerlukan waktu. Bukan memerlukan waktu. Sebenarnya waktu 1 hari 2 hari sudah selesai. Tetapi atau ada keluar kos yang cukup ada memang. Biaya. Ya, yang maaf mungkin untuk ukuran sekarang itu cukup besar. Sebenarnya emang Bu? Ya itu kan mangawe taruskeun biaya apa KRSU tes kesehatan bayar sabaraha. Sehat jasmani rohani mungkin sama dengan Bu, bakal calon. Baca lagi sehat Nah, 600 kan belum materainya, belum itunya. Kalau misal ya, kalau misalkan yang siap biayanya dan siap orangnya, mungkin dia akan ikut. Berarti indikator minimnya perempuan untuk daftar menjadi komisioner ini dihambat oleh aturan harus mengeluarkan kos. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut saya bukan itu sebenarnya. Hidup ini kan pilihan. Ada yang memilih menjadi penyelenggara, ada yang memilih menjadi bakal calon, ada yang menjadi dokter, jadi guru. Ada yang memilih menjadi pemilih saja. Betul, jadi pemilih saja, betul. Makanya mungkin posisi perempuan tidak memilih untuk menjadi posisi penyelenggara karena dianggap gini, karena dianggap pekerjaan dia kan akan membaca dulu pekerjaannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Kalau saya suka tantangan. Luar biasa. Jadi merasa tertantang untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Mungkin ya perempuan itu kan ya itu hidup pilihan, ada yang memilih untuk menjadi penyelenggara sehingga perempuan tidak banyak memilih menjadi penyelenggara. Oke, kumaha ini sebenarnya gini, PR-nya sebenarnya gini. Banyak yang terjadi di perempuan itu beranggapan bahwa politik itu dunia laki-laki, keras seperti gini catur. Artinya oke, sekarang banyak perempuan yang bisa catur, tapi kan ada cuma beberapa orang yang bisa. Makanya ini kan perlu strategi lagi bahwa politik itu dunia semua. Bukan dunia laki-laki, tapi dunia perempuan juga. Dapur aja yang katanya dunia perempuan laki-laki aja masuk. Kan sederhananya seperti itu. Artinya ada pola yang harus kita rubah mindsetnya dari pendidikan, dari dasar bahwa sebenarnya politik itu gantilah. Entah catur, cara masak, cara masak juga ada caranya. Kan sederhananya seperti itu. Artinya ada pola pendidikan yang harus kita rubah dari pendidikan androgini di keluarga, sistem pendidikan kita juga bagaimana ketika mengeksplor pendapat dan lain. Di kita itu kan kebanyakannya itu anak itu selalu menjawab pertanyaan, jarang yang menyatakan pendapat atau menanya. Badan Unaros mana itu jarang, sampai tingkatan mahasiswa itu juga jarang. Artinya eksplorasi tentang pemahaman pemikirannya itu kemudian nggak dibentuk. Nah ini yang menjadi dasar banyak yang perempuan itu tadi karena startnya memang berbeda dengan laki-laki dan banyak yang beranggapan bahwa politik itu kotor. Politik dalam artian bukan hanya partai ya. Penyelenggara itu udah masuk ke politik. Gitu kan? Penyelenggara udah masuk politik. Kemudian struktur dari kepala dinas dan lain sebagainya itu udah politik sebenarnya. Banyak perempuan yang melihat bahwa wilayah-wilayah struktural itu wilayah laki. Baik, oke. Kita harus jeda dulu ya. Sabar Kang Farid ya. Dan kita memang tidak bisa lepas dari politik teman-teman ya. Kita berjalan di jalan aspal pun itu adalah hasil kebijakan politik. Ya, orang nyetrekeun saklar lampu hurung itulah hasil kebijakan politik. Termasuk anak kecil nangis menengek minta ke ibunya adalah strategi politik bagaimana dia diberikan uang jajan. Nah, itu ya. Oke. Luar biasa. Perempuan dalam politik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Pos Rada 99. Kembali lagi di Pos Rada 99. Dunia politik itu bukan hanya milik laki-laki ya. Dunia politik itu milik kita semua, milik laki-laki dan perempuan juga. Di segmen terakhir ini kita akan lebih fokus nih ya. Bu, nah sekarang kan alhamdulillah Kang Farid, jadi secara DCS udah lebih dari 30% keterwakilan wanita perempuan di pemilihan di Kota Tasik ya. Nah, jadi Bu, kalau misalnya ke Teteh dulu deh, Teh ini dulu deh yang fokus di di forum dan sebagai peserta. Melihatnya sekarang apa yang ini sekarang 30 nih udah terpenuhi lah kan sebagai peserta. Usaha forum nih, usaha Teteh apa nih dan apa sih sebetulnya yang ingin diraih dengan berpolitik ini? Sebenarnya satu ya, ketika kita bicara kemaslahatan, banyak sekarang isu stunting.
punten-punten, apa ngerti nggak stunting? Laki-laki ketika nanya tentang stunting itu pasti bingung, karena yang mengalami adalah perempuan. Ketika perempuan yang nggak masuk dalam regulasi pembahasan, dia akan bingung. Siapa tahu, punten-punten, saya juga nggak tahu nih sejarahnya itu seperti apa ketika ada perbedaan regulasi antara partai politik dengan penyelenggara. Siapa tahu ketika penyelenggara itu yang ngobrolnya laki-laki, akhirnya dia ngerasa ya udah karena dunianya saya. Padahal lu dibahas masalah negara, perempuan. Iya, masalah negara. Ketika bicara masalah negara kan masalah warga negara ya laki dan perempuan, gitu. Jadi di forum ini ada harapan besar kami itu adalah untuk membangun asa. Jangan lagi kemudian kita apatis, pesimis. Perubahan yakin ada, bisa. Kalau kita memang berani untuk melakukannya, berani untuk mencobanya. Oke lah, kita misalkan yang tadi Kang Adi bilang, kita pengganjil dan sebagainya. Siapa tahu ini jalan takdir. Kita hidup cuma ngikutin takdir loh. Semuanya datangnya. Seriusin di wilayah itu. Emang kebijakan sekarang tidak pro perempuan kebanyakan? Asli, enggak. Apa tuh misal? Misalkan kayak stunting. Stunting itu kebanyakannya dari kita, betul. Kalau Presiden Jokowi sering bilang, rapat-rapatnya berapa miliar, yang dibagiin bantuannya 2 miliar. Padahal stunting itu akar mulanya dari ibu hamil. Dari ibu hamil. Ketika gizi, saya mau nanya Kang Andi, ketika atau Kang Fadil. Oh, Kang Farid enggak lah, karena yang masak Kang Farid. Kang Andi. Kang Andi misalkan istrinya masak, yang makan siapa duluan? Saya yang masak deh, saya suka masak, serius. Sok dibalikin. Serius. Waktu istri saya COVID, saya 21 hari saya masak. Berarti kita tipe laki-laki yang sama kan. Kita balikin ke realita yang ada di masyarakat. Kalau perempuan yang masak itu rata-rata yang makan suaminya dulu, anaknya dulu. Tapi kebiasaannya, Bu, kalau perempuan yang masak sebelum laki-laki yang makan atau anak yang makan itu adalah ibunya, karena nyicipin. Beda kan antara nyicipin dengan makan enak artinya. Nah, ini artinya ada pola Artinya negara belum berpihak terhadap perempuan. Ini budaya. Kalau patriarki itu kan konstruk budaya, Om. Iya. Patriarki itu hanya konstruk budaya. Nah, PR kita. Nah, apa yang harus dilakukan menurut Bu Heni ketika misalkan negara sudah berpihak, regulasi sudah bagus, yang menjadi masalah ada budaya. Itu apa yang harus dilakukan? Pendidikan kuncinya. Pendidikan keluarga androgini. 1, ketika bangun tidur, anak SMA yang kakaknya itu biasanya buka TV One ngelihat berita bola. Yang anak cewek yang kelas 6 SD atau SMP itu bawa sapu. Sederhananya seperti itu, kita membiarkan. Bawa biasa. Kemudian laki-laki eksplornya kencang, wajar. Anak laki-laki mah nakal. Tapi ketika perempuan, misalkan perempuan karena perempuan dari umur 3 tahun sudah mengalami kata jangan terkerekelan, jangan naik, jangan seperti macam-macam dan lain sebagainya. Akhirnya eksplorasi, keinginan untuk berkembang, mencoba dan lain sebagainya, itu kemudian minta nambat dari wilayah itu. Makanya intinya adalah. Tapi tidak melawan kodrat kan Teh? Enggak, kan. Enggak, karena kan tugas kita itu sebenarnya kan di mahsyar itu enggak ada yang laki-laki yang ngebantu perempuan, semuanya mempertanggungjawabkan amal sendiri. Betul. Kalau perempuannya diam sendiri terus di rumah, tidak melakukan kerja untuk publik, untuk anak dan lain sebagainya, pahalanya mau gimana? Licik atau suami. Berarti kesimpulannya untuk merubah hal ini harus diawali dari lingkungan kita sendiri. Harus dari lingkungan. Dan satu, ini yang terpenting antara pendidik dan kemudian para ulama. Bagaimana membuka mindset bahwa hidup ini kebermanfaatan. Nah, Teh ini pertanyaan saya, sudah tahu akar masalahnya di rumah, di budaya rumah dan kegiatan sehari-hari ya gitu loh. Kenapa sih forum ini dan Teh Heni lebih konsentrasi ke politiknya dibanding dengan mengedukasi di rumah-rumah? Seperti tadi yang Kang Andi bilang, hidup ini kasarnya WC aja bayar 2.000 itu dengan politik loh. Ya. Kang Erick Thohir bisa ngehapus yang SPBU itu kan dengan politik. Artinya kita gerak semua pun kalau dari regulasinya tidak berpihak ke kita ya. Berarti kalau pilihan Teh Heni ini merubah ini melalui sistem. Langsung tilhur. Nah, kalau menurut Bu Epa nih dari pemerhati perempuan, Teh Epa, apa yang harus dilakukan? Seberapa yakin dengan 30% lebih sekarang, nanti mudah-mudahan pada jadi. Amin. Nah, seberapa yakin regulasi perempuan? Oke, ini lebih harapan barangkali ya Kang harapan saya aja barangkali ya. Harapan kami semua perempuan barangkali karena di sini itu perempuan dalam politik barangkali regulasi tentang Undang-Undang Partai Politik nomor 2. Di situ ada fungsi partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Iya.
dengan asas ya berkeadilan dan berkesetaraan gender. Sesuai dengan yang ingin dilakukan oleh Teh Heni ya, bahwa pendidikan politik diutamakan, pendidikan politik kepada masyarakat terutama yang perempuan. Begitupun penyelenggara memberikan sosialisasi, membuat forum-forum kelompok perempuan. Kemudian ada lagi yang belum tersentuh, mereka yang menggunakan haknya dengan pasif, yaitu mereka yang hanya memilih tidak dipilih. Bagaimana kesadaran mereka terbentuk untuk datang ke TPS mencoblos? Apakah hanya dengan mencoblos saja misalnya pendidikan politik itu? Enggak. Tapi bagaimana menularkan, oh perempuan harus begini, oh perempuan harus begini, dengan menularkan itu. Karena jika tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat, rakyat dalam hal ini juga adalah perempuan. Jika perempuan tidak ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan, maka tadi siapa yang akan merepresentasikan kebutuhan perempuan? Barangkali itu. Teh, sekerap kalau ada apa? Teh apa kunaon teh nyala? Pilihan. Lebih berkontribusi di mana nantinya? Hari ini Bu Epa, berkontribusi di mana? Apa kontribusi untuk perempuan dalam politik ini secara personal apa nih Teh Epa? Kontribusi barangkali tadi menjadi Panwas saja. Kau sudah di Panwas? Iya. Ya bukan hanya itu sih ya, itu hanya struktural. Barangkali ke depan baik guru kita Bu Yeti, Bu Heni itu bisa menelurkan gagasan-gagasannya melalui ya diskusi semacam ini, kemudian forum seperti ini. Terus-menerus membuat forum seperti ini karena kalau tidak digaungkan, informasi tidak sampai kepada masyarakat akan seperti apa? Digaungkan saja masih. Oke, Teh Epa, terus sebagai Panwas nih kegiatannya sekarang apa nih? Sebagai Panwas nih, pra pemilu ini. Sebetulnya bukan pra pemilu ya, ini udah masuk ke tahapan tahapan. Gimana tuh? Yang dilakukan hari ini adalah berupaya terus melakukan pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan karena tahapan yang sekarang itu yang dimandatkan di Panwascam melalui 105 Undang-Undang 7 itu adalah pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi itu yang kita awasi dan kita melakukan pencegahan juga terkait dengan pelanggaran. Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan. Maksudnya pencegahan pelanggaran-pelanggaran. Iya. Oh gitu ya. Udah ada belum? Ya. Pencegahan sudah kan? Bukan pelanggaran-pelanggarannya. Sudah muncul loh pelanggaran dari tahapan-tahapan pemilu yang sudah dilakukan. Udah ada belum pelanggaran-pelanggaran? Sudah ditemukan pelanggaran pemilu atau belum? Aduh, sebetulnya ini harus laporannya ke Bawaslu Kota ya, bukan ke Radar TV. Bukan, maksudnya makanya dari. Tapi karena ya baiklah. Makanya dari awal kan saya nanya. Iya baik Pak. Karena visi dan misi Bawaslu RI adalah bekerja secara tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini adalah transparansi yang sudah kita lakukan. Barangkali kalau pelanggaran alhamdulillahnya ya administrasi lah, itu bisa kita selesaikan dengan Perbawaslu 8 terkait penyelesaian pelanggaran administrasi. Kayak apa sih? Ya seperti misalnya pada saat coklit ya Bu ya, pada saat coklit seharusnya si Pantarlih itu memastikan KTP dengan kakak apakah nicknya sesuai, namanya sesuai, tapi ada yang hasil sampling kita waskat kita itu tidak dilakukan, maka itu terindikasi pelanggaran administratif. Dan yang dilakukan oleh kami barangkali ya membuat himbauan untuk mengulang prosedur yang salah. Oke, baik. Berdasarkan PKPU barangkali. Bu Guru, gimana Bu Guru? Kan katanya gurunya nih, Teh Yati guru. Saya itu kaget sebut guru. Terima kasih. Maksudnya gimana Kang? Harapannya lah, ya harapannya kan tahu tuh. Tadi datanya 225 orang sudah terdaftar di DCS sebagai harapannya upaya KPU alhamdulillah sudah menghasilkan dalam arti calon dari perempuan sudah banyak, lebih dari 30%.
harapannya dari 225 bakal calon perempuan itu akan menambah kursi legislatif untuk tahun 2024 karena pengalaman kemarin 2019 hasil daripada pemilu yang awalnya pada tahun 2014 keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan 5 kursi ya. Nah justru 2019 berkurang menjadi 3. Walaupun di kota teh. Walaupun kalau dipresentasikan itu sudah mencapai 30%. Tapi harapan kami, saya secara pribadi sebagai perempuan dari 225 bakal calon legislatif ini bisa menduduki kalau bisa 25% atau setengahnya lah. Ya dari 45 misalkan 20 kursi kan begitu. Seperti halnya yang terjadi di Indramayu. Atau malah bisa jadi ketuanya gitu ya. Harusnya begitu. Jangan sampai kota Tasik tabu. Betul. Jangan sampai kota Tasik itu tabu. Jangan sampai kota Tasik tabu ya diketahui oleh perempuan kan begitu. Iya betul. Baik ya. Aman kan di daerah mah. Aman di sini tidak ada DPRD. Kan gayanya ketua DPRD Kota Tasikmalaya Ibu Anu gitu. Dodi Payah tamual gitu di kota. Oke ya. Ya semoga nanti calonnya tidak baperan. Tidak baperan. Betul. Janganlah. Orang-orang politik mah tidak baperan. Kalau hari ini tuh justru jangan baperan, tapi harus berperan. Berperan. Mending berperan apa mending berperan? Mending berperan. Waktunya nggak kerasa nih ya ibu-ibu. Terima kasih banyak Sama-sama. Bu Yeti atur nuhun pisan. Teh Eni terima kasih banyak ya, sukses ya. Mudah-mudahan nanti jadi ketua DPRD provinsi. Amin. Jawa Barat. Teh Pak atur nuhun ya. Kalau ada pelanggaran sikat teh ya gitu ya. Kabarin sudah selesai sepertinya ya. Alhamdulillah Kang Andi. Sebenarnya kita sudah sedikit tercerahkan. Dan semoga masyarakat Radar TV dimanapun berada juga tercerahkan. Oke. Dan Pos Roda 99 ini bisa disaksikan juga di YouTube ya. Nah, nanti di YouTube juga ada. Oke. Ingat-ingat ini ya, ini perempuan-perempuan hebat di Kota Tasikmalaya ya yang mewarnai perpolitikan dan mudah-mudahan setelah nonton ini banyak juga kaum perempuan yang jadi mau bersemangat untuk berperan aktif di dalam dan berpolitik aktif ya di Indonesia ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Saya Edi Gumilar dan Kang Farid pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun. Ibu Epa, hatur nuhun.